Bismillahirrahmanirrahim. Adabu qada'il hajati fis sahra. Adab melaksanakan qadil hajah di padang pasir. Wa fis sahra tuzadu hadhil adab. Di dalam beristinja di padang pasir ditambahkan beberapa adab berikut. Ayastatira wujuban idza istaqbala al-qiblata. Agar dia menutup diri dengan tirai atau dengan penghalang idza istaqbala al-qiblat, apabila dia menghadap kiblat. Fa in lam yastaqbilha fasutratu sunnah. Jika dia tidak menghadap kiblat, maka menutup dengan tirai atau penghalang itu sunnah. Dhabitus sitratus sahihah. Definisi penghalang yang benar adalah an la yub'ada an satrati thalathata azru' mitran wa nisfan takriban, yaitu agar jauhnya penghalang tersebut tidak lebih dari 3 dhira' atau 1,5 meter kira-kira. Wala yanqusu irtifa'uha an sulusai dhira', dan tidak melebihi tingginya dari 3 dhira' atau 3 meter. Yang kedua, ayyub'ida bihaitsu la yusma'a lahu sautun wa la yashummu minhu raihah, yaitu agar dia menjauh dari tempat sekira tidak terdengar suara dan tidak tercium aroma. An la yabula fi ma'in raqidin idza lam yustabhar linnahyi anhu, dan agar tidak kencing di air yang tenang apabila air tersebut tidak bergelombang, linnahyi anhu, karena ada pelarangan akan hal tersebut. Al-ma'ul mustabhar, yang dimaksud dengan air yang mustabhar, alladzi idza hurrika tarfuhu lam yataharrak tarfuhu al-akhar, yaitu apabila digerakkan ujung air tersebut, maka di ujung tempat yang lain tidak ikut bergerak. An la yabula fi ma'in qalilin jar, agar dia tidak kencing di tempat air yang sedikit. An la yabula fi tariqin maslukin, agar dia tidak kencing di jalan yang dilewati orang. An la yabula fi mahabbir rih, dan agar dia tidak kencing juga di tempat lewatnya angin, terpercik, likaila ya'uda ilaihi rasyas, agar tidak terbalik kepadanya percikan kencing tersebut. An la yabula fi sukubin wala sarab, dan agar dia tidak kencing di lubang. Yang kedelapan, an la yabula fi mutahadditsin nas wa unakana dhillan soifan aw syamsan syita'an, agar dia tidak kencing di tempat berkumpulnya atau perbincangan orang. Yang kesembilan, an la yabula tahta syajara musmiratin, agar dia tidak kencing di bawah pohon yang berbuah. Yang kesepuluh, an la yastaqbila syamsa walal qamara, agar dia tidak menghadap matahari atau bulan. Wala yukrahu istidbaruhuma, dan tidak dimakruhkan membelakangi matahari atau bulan. An la yabula fi makanin solbin, agar dia tidak kencing juga di tempat yang keras. Likaila ya'uda ilaihi rasyas, agar tidak terkena percikan kencing. An la yastanjiya bil ma'i fil mawdi'il ladzi qada hajatahu fi, agar dia tidak beristinja dengan air di tempat yang sama yang dia mengeluarkan hajatnya. Yang terakhir, an la yastaqbilul qiblata wa la yastadbiraha wujuban illam yaj'al lahu sutratan sahihah, agar dia tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat apabila dia tidak memiliki penghalang. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal
المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahumullah, adabu qada'il hajati fi sahra, adab buang hajat di sahara. Sahara ini artinya di gurun pasir, bisa juga di tempat terbuka, bukan hanya di gurun pasir tapi tempat terbuka. Nah, ini biasanya sering terjadi oleh para musafir, karena mereka biasa melintas satu negara atau tempat waktu itu perjalanannya lewat padang pasir dan mereka buang hajat. Sudah tidak ada tempat lagi kecuali tempat tersebut. Alhamdulillah kita di zaman sekarang sudah ada tempat khusus untuk buang hajat. Namun jika terjadi kita di tempat yang bukan tempat khusus untuk buang hajat, mungkin di hutan atau mungkin di lapangan ataupun di padang rumput. Nah, ini ada adab-adabnya yang dijelaskan oleh para fuqaha. Yang pertama, ayyastatira wujubah idza istaqbala al-qiblah fa in lam yastaqbilha fasutratu sunnah. Itu yang pertama, harus menutup diri. Kalau ada buang hajat di tempat terbuka, harus cari yang jauh dari pandangan manusia. Carilah penghalang. Nah, kemudian kalau di tempat yang terbuka tidak ada penghalang, maka dilarang menghadap ke kiblat. Al-Imam Nawawi mengatakan dilarang menghadap ke kiblat. Sebagian ulama mengatakan juga membelakangi kiblat. Tempat terbuka. Adapun tempat khusus untuk buang hajat, terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan kalau tempat tertutup tidak masalah, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh. Sehingga para insinyur Islam harus membuat satu desain rumah yang dimana WC kah itu, kamar mandi kah itu, kalau boleh jangan menghadap ke kiblat. Maknanya menghadap di sini posisi untuk buang hajat, khususnya toilet. Nah, toilet itu jangan sampai dibuat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian dikatakan fa illam yastaqbilha fasutrah sunnah. Walaupun tidak menghadap kiblat, sunnahnya tetap harus ada sutroh. Sutroh ini sunnahnya juga untuk sholat. Sutroh semacam, biasa Nabi gunakan kayu kalau lagi sholat, itu letakkan di hadapan beliau agar tidak ada orang yang lewat. Itu namanya sutroh. Nah, buang hajat juga harus ada sutroh kalau di tempat terbuka, sekiranya bisa menutup dirinya dari pandangan manusia. Itu hukumnya sunnatun, sunnah. Dhabitu sutrati sahiha, definisi daripada sutroh atau penghalang yang benar yaitu kira-kira 1,5 meter sutroh tersebut. Wala yanqusu irtifa'u anith thulatha zira thuluth meter taqriba, yaitu sutroh tersebut tingginya itu paling bagus 1,5 meter.
Kemudian yang kedua, ayyab'uda bihaitsu la yusma'u lahu sautun wa la yusammu minhu ra'iha. Kalau memang terjadi buang hajat di tempat terbuka, di padang rumput yang luas atau di padang sahara, gurun pasir, maka harus cari tempat yang jauh sehingga suara tidak terdengar ketika buang hajat. Dan juga wala yushammu minhu ra'iha, tidak tercium bau dari kotoran tersebut. Biasanya di zaman-zaman terdahulu mereka buat lubang. Kemudian ditanam. Itu. Tapi alhamdulillah ini kitab fikih berbicara dalam konteks darurah. Kalau kitab-kitab terdahulu membahas konteksnya di zaman dahulu. Karena rata-rata ulama ahli fikih itu yang mujtahid seperti Imam Nawawi abad ke-6, apalagi Imam Syafi'i abad pertama, 150 lahir meninggal 204 Hijriah. Al-Imam Nawawi 631 Hijriah lahir meninggal 676 Hijriah. Al-Imam Rafi juga abad ke-5 Hijriah, Imam Ghazali abad ke-4 Hijriah. Jika kitab-kitab fikih yang dibahas tentang adab-adab buang hajat, kitabnya Imam Ghazali, kitabnya Imam Syafi'i, ini konteksnya zaman dulu. Zaman dulu belum ada tempat khusus untuk buang hajat. Mereka disebutkan di dalam As-Sirah Ibn Hisham, kitab sejarah Nabi Muhammad SAW berjudul Sirah Ibn Hisham. Di zaman Nabi Muhammad SAW, para wanita-wanita muslimah kalau buang hajat, buang air besar, mereka tunggu waktu malam. Kemudian mereka pergi tempat yang jauh dari rumahnya. Dan ada yang menemani biasanya, kawannya perempuan juga menemani mereka. Kenapa mereka wanita-wanita muslimah buang hajat waktu malam? Kalau di siang hari mereka malu. Waktu malam itu sehingga tidak terlihat gelap, mereka pergi. Itu bisa dibayangkan zaman dahulu buang air besar saja sulit. Mereka pergi cari tempat yang jauh, kemudian mereka buang hajat. Itu wanita-wanita muslimah di zaman Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hisham dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Dan yang ketiga, alla yabula fi ma'in raqid idza lam yustabhar linahyi anhu. Kemudian kalau kencing, jangan di air yang tidak mengalir, karena nantinya tercampur menjadi najis. Misalnya ada hujan, kemudian di situ ada air, kita kencingnya di situ, itu dilarang. Dilarang juga kencing di tanah yang sulbah. Sulbah ini tanah yang padat. Kenapa dilarang? Karena takut terpercik kencingnya. Sehingga dikisahkan dahulu di Hadramaut, ada seorang kakek yang sudah tua, matanya buta, sama cucunya seorang wanita. Setiap pekan pergi hadir majlis fikih. Setiap pekan hadir majlis fikih. Satu ketika, seperti jadwal biasanya setiap pekan hadir majlis fikih, berangkatlah kakek tersebut dengan cucunya. Belum sampai di majlis, sang kakek ini merasakan ingin buang air kecil. Maka sang kakek tersebut bilang sama cucunya, saya mau buang air kecil. Maka dituntun oleh cucunya. Akhirnya kencinglah si kakek, ternyata di tanah yang keras. Kemudian sang cucu mengatakan, wahai kakek, jangan kencing di situ. Karena sudah biasa mendengar para ahli ilmu menceritakan tidak boleh kencing di tempat atau di tanah yang keras. Kemudian sang cucu karena sering ikut kakeknya hadir majlis ilmu, hadir majlis fikih, maka cucunya ini paham caranya bagaimana. Diambillah kayu tanah yang keras itu, ditusuk sampai pada akhirnya tanah tersebut
menjadi hancur dan menjadi, ya dia tidak padat lagi. Kemudian kata cucunya, wahai kakek, sekarang silakan kencing. Maka kakeknya kencing, tidak terpercik lagi itu air kencing. Selesai daripada itu, sudah cebok, istinja, maka kakeknya mengatakan, wahai cucuku, kita kembali pulang saja. Kata cucunya, ya kita belum sampai di majlis, kenapa harus pulang? Kata kakeknya, tadi saya sudah dapat satu ilmu. Saya yang penting dapat satu ilmu, dan ilmu itu saya amalkan, maka bagi saya sudah cukup. Akhirnya balik pulang. Nah, ini orang yang paham tentang ilmu fikih. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi muhtaj, ma ilmi yahtajul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa zahiril ahkami fis sana'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadha minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Ilmu yang wajib, ilmu tauhid, ilmu kalam. Kemudian yang kedua, ilmu fikih yang dibutuhkan setiap saat, yang dilakukan setiap saat seperti wudu, sholat, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Hukumnya wajib. Dan bagi orang yang mau berdagang, maka wajib belajar fikih tentang perdagangan, fikih muamalah. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang pembersihan hati, yaitu ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nufus. Wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Selain dari tiga ilmu tersebut, hukumnya fardu kifayah bagi kaum muslimin. Tapi yang tiga tadi wajib. Di antaranya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih sebagaimana saya sampaikan 4 yang dibahas. Sebagian ulama mengatakan 5. Pembahasan kajian ilmu fikih itu objek kajiannya 5. Yang pertama fiqhul ibadah, fikih tentang ibadah, bagaimana cara wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, bagaimana rukun solat, syarat-syarat solat, bagaimana itu air yang bisa digunakan bersuci, air mana yang tidak bisa digunakan bersuci. Nah, ini namanya fiqhul ibadah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu tersebut diantaranya. Kemudian yang kedua namanya fiqhul muamalah, fikih yang membahas interaksi sosial, mulai dari tijarah, perdagangan, tentang riba, suf'ah, al-ijarah, ihya'ul mawat, banyak pembahasan-pembahasan di fikih muamalah. Yang ketiga namanya fiqhul munakahah, yaitu fikih yang membahas tentang hukum pernikahan, mulai dari ijab qabul, rukun nikah, tolak, zihar, dan lain sebagainya, rujuk dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat namanya fiqhul mu'aqabah, fikih yang membahas hukum pidana, hukum perdata Islam. Mencuri, berapa sih hukum mencuri potong tangan? Ada ukurannya. Membunuh orang, kisos. Kemudian hukum barang temuan, itu masuk muamalah. Hukum yang berkaitan tentang kriminal, nah itu namanya fiqhul mu'aqabah. Di dalam Islam ada. Kemudian ulama tambahkan lagi, ada yang kelima namanya fiqhul mawarith, fikih yang membahas tentang hukum warisan. Itu juga bagian dari ilmu fikih. Dan kelima inilah objek kajian di dalam ilmu fikih.
Kemudian mengatakan di sini an la yabula fi ma'in qalil jar. Kemudian yang keempat, adab-adabnya jangan kencing di air sedikit yang mengalir. Kalau air banyak yang mengalir tidak masalah, tapi air sedikit walaupun dia mengalir, makna sedikit ini dalam definisi fikih yaitu kurang dari dua kula. Ini ada tagriban kira-kira 2 kula itu 190 liter. Ada khilaf tentang ukurannya. Namun kurang dari 2 kula, air yang sedikit yang mengalir kita tidak boleh kencing di situ. Itu yang keempat. Yang kelima, alla yabula fit tariq masluk. Kalau mau kencing jangan di jalan yang biasa orang lewat. Yang keenam, an la yabula fi mahabbir rih likai la ya'uda illahi roshas. Kalau mau kencing jangan kencing di arah tiupan angin, berlawanan dengan arah tiupan angin. Kalau kita kencing anginnya ke sini, jangan kita kencing ke sana. Otomatis angin akan meniup air kencing itu, akhirnya terkena kita. Itu. Jadi diajarkan kencingnya harus sesuai dengan arah angin. Subhanallah, para ulama membahas begitu spesifik tentang hukum fikih dan adab-adabnya. Kemudian yang ketujuh, an la yabula fi thuqbin wala syarab. Jangan kencing di lubang, ya, ada lubang walaupun itu lubangnya hewan. Ada kepiting buat lubang. Itu dilarang kencing di lubang apapun bentuknya. Para ulama dalam kitab tentang jin namanya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, nama kitabnya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Di situ menjelaskan bahwa lubang itu tempat melahirkan jin. Bukan melahirkan, bertelur, karena jin itu bertelur. Sehingga di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dijelaskan juga dilarang membuang air panas di lubang dan juga di tanah. Dikhawatirkan di situ akan masuk di lubang yang dimana lubang-lubang itu biasanya tempat bertelurnya bangsa jin. Yang kedua, Imam Ghazali juga menjelaskan takut membunuh hewan yang ada di lubang tersebut. Walaupun hewan yang mengganggu itu boleh dibunuh, tapi di dalam Islam kalau hewan ini tidak ganggu, itu ada baiknya jangan mengganggu. Sampai diajarkan jangan kencing di lubang tempatnya hewan. Itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, an la yabula fi mutahaddatsin nas sawa'un akana zillan sayfa au syamsa syita'a. Kalau kencing jangan di tempat yang biasanya orang sering duduk di situ berbicara. Ada tempat khusus di mana orang sering duduk berkumpul di situ berbicara di situ. Maka tempat tersebut tidak boleh digunakan untuk kencing. Alla yabula tahta syajaratin muthmirah. Kemudian tidak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah. Wa qad ghalaba ala dhanni an la yuzala binahwi matrin au sailin. Dikhawatirkan nanti ini buah yang jatuh bisa terkena itu kotoran dan air kencing. Kemudian yang ke-10, an la yastaqbila syamsa walal qamara nadban wala yukrah istidbarahuma. Kemudian yang ke-10, kalau buang hajat ataupun kencing jangan menghadap ke arah matahari ataupun ke arah bulan. Nadban, anjuran. Wa la yukrahu istidbaruhuma, tidak dimakruhkan membelakangi keduanya. Jadi dianjurkan kalau kencing jangan menghadap ke arah matahari atau arah rembulan di tempat terbuka, ya. Di tempat terbuka. Kalau tempat tertutup ini tidak pakai hukum ini. Menghadap ke matahari itu tidak dipakai. Ini ceritanya di tempat terbuka. Ya, itu sampai di situ, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut. Wallahu alam bisawab.